Selamat datang di era digital seperti sekarang ini. Rasanya ada satu pertanyaan yang sama di benak hampir semua orang tua. Gimana sih caranya ngatur waktu anak di depan layar? Nah, hari ini kita akan bedah solusinya bareng-bareng, lengkap dengan perangkat praktis yang bisa langsung Anda coba. Pernah nggak sih Anda merasa pusing tujuh keliling mikirin waktu layar anak? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh udah jadi tantangan universal buat orang tua zaman sekarang. Dan hari ini kita akan cari solusinya bersama. Dan ini bukan cuma perasaan Anda aja. Faktanya, melarang teknologi 100% itu ya udah bukan pilihan yang realistis lagi. Teknologi ada di mana-mana, jadi kuncinya bukan melarang total, tapi gimana caranya kita mengelola dengan cerdas. Kenapa sih ini penting banget? Karena, jujur aja, waktu layar yang nggak terkendali itu punya dampak nyata yang bikin kita khawatir. Mulai dari bikin susah tidur, mata jadi lelah, sampai kurang gerak. Belum lagi konsentrasi yang menurun dan keterampilan sosial yang melemah. Nah, inilah yang mau kita atasi. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari memahami dilema yang ada, lalu kita bongkar perangkat canggih yang bisa Anda pakai, bahas pentingnya aturan keluarga, dan yang paling seru kita akan cari cara membangun kehidupan yang asyik di luar layar. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Memahami dilema orang tua modern. Penting banget nih untuk diingat, kesulitan yang kita hadapi ini bukanlah kegagalan pribadi, tapi emang tantangan baru di dunia yang serba terhubung ini. Setelah kita paham tantangannya, sekarang saatnya untuk solusi yang konkret. Yuk kita lihat perangkat-perangkat canggih yang sebenarnya udah ada di genggaman Anda buat ngasih kontrol langsung ke gawai anak. Oke, ini langkah pertama yang super gampang dan efektif. Kalau Anda pengguna iPhone, ada fitur durasi layar. Anda bisa set batas waktu buat aplikasi tertentu. Begitu waktunya habis, aplikasinya bakal otomatis terkunci. Simpel kan? Pastikan aja, kata sandinya cuma Anda yang tahu ya. Nah, ini nih strategi yang cerdas banget. Anda bisa atur router Wi-Fi di rumah buat mati otomatis di jam-jam tertentu. Misalnya pas jam makan malam atau 1 jam sebelum tidur. Jadi, waktu bebas gawai tercipta buat seluruh rumah tanpa perlu debat. Tiba-tiba, jaringannya mati aja. Efektif. Kalau Anda butuh kontrol yang lebih lengkap lagi, ada banyak aplikasi parental control yang bisa bantu. Misalnya Google Family Link. Itu bisa kasih Anda kendali penuh. Ada juga aplikasi seperti Kaspersky Safe Kids yang punya fitur filter konten. Coba deh pilih yang paling pas buat kebutuhan keluarga Anda. Perangkat teknologi emang keren. Tapi, itu baru setengah dari solusi. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting, elemen manusianya. Karena aturan secanggih apapun cuma akan berhasil kalau ada hubungan dan komunikasi yang kuat di baliknya. Nah, ini nih poin krusialnya. Kita perlu bergeser dari membuat aturan untuk anak menjadi aturan bersama anak. Kalau yang pertama, rasanya kayak perintah dan bisa bikin anak kesal. Tapi kalau yang kedua, ini tentang diskusi, membangun pemahaman dan bikin anak merasa jadi bagian dari solusi. Ini soal menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi, rencana media keluarga yang baik itu isinya apa aja sih? Sebenarnya, hal-hal yang simpel tapi dampaknya besar. Contohnya, tetapkan zona bebas layar kayak di meja makan, atau waktu bebas layar, misalnya 1 jam sebelum tidur. Ini juga berarti milih konten yang bagus bareng-bareng, dan bahkan ngobrolin topik penting kayak iklan dan privasi di internet. Dan ini poin yang nggak boleh kita lupakan sama sekali. Kita adalah panutan terpenting. Kalau anak lihat kita nempel terus sama ponsel, ya mereka akan meniru. Coba deh kita tunjukkan kebiasaan digital yang sehat, mereka pasti akan belajar langsung dari contoh nyata di depan mata mereka. Jadi, gimana gambaran besarnya? Coba lihat, waktu layar itu sebenarnya cuma sebagian kecil dari hari anak yang seimbang dan menyenangkan. Kalau kita isi hari mereka dengan sekolah, main di luar, waktu keluarga yang berkualitas dan tanggung jawab, waktu layar itu secara alami akan menempati porsi yang jauh lebih kecil dan lebih sehat. Sekarang kita sampai di bagian favorit saya, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Gimana caranya bikin kehidupan di luar layar jadi jauh lebih menarik daripada gawai mereka? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia ide utamanya. Daripada kita cuma fokus membatasi waktu layar, gimana kalau kita fokus menyediakan alternatif lain yang jauh lebih seru dan menarik? Ini tentang mengganti, bukan cuma sekedar melarang. Butuh inspirasi? Wah, banyak banget. Coba bayangin, belajar trik sulap, bikin prakarya, sepedaan, ngeluarin lagi board game yang udah lama disimpan, masak kue bareng, atau ngebangun Lego. Semua ini bukan cuma aktivitas loh, tapi cara buat ngebangun kreativitas dan yang paling penting, kenangan keluarga yang tak terlupakan.
Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu hal, waktu berkualitas. Ini bukan cuma soal berada di ruangan yang sama, tapi tentang interaksi tatap muka tanpa ada gangguan gawai untuk benar-benar terhubung dan berbagi pengalaman. Itu intinya. Oke, yuk kita rangkum. Untuk hasil terbaik, gabungkan kontrol teknis dengan aturan keluarga yang dibuat bersama-sama. Selalu ingat, kita adalah role model utama mereka. Dan yang terpenting, jadikan alternatif selain layar itu seru, menarik dan gampang untuk dilakukan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, pikirkan satu hal baru yang bisa Anda lakukan bareng keluarga, tanpa layar, minggu ini. Karena petualangan terbaik seringkali terjadi saat kita melihat ke atas, bukan terus-menerus melihat ke bawah.